di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang uji two-way ANOVA atau sering juga disebut analisis varians dua jalur. Nah, yang pertama, uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau faktor. Yang kedua, uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Yang ketiga, persyaratan penggunaan uji two-way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel vektor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif atau interval dan sering juga disebut sebagai rasio. Yang keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang terakhir, varian antar kelompok harus homogen. Bisa kita lihat di sini contoh kasus uji two-way ANOVA. Yang kami kasih judulnya itu hasil belajar matematika siswa sekolah dasar berdasarkan pekerjaan orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Yang pertama, faktor pekerjaan orang tua terdiri dari 3 tara, yaitu petani, PNS, dan wira swasta. Bisa kita lihat dari dalam tabel. Yang kedua, faktor jenis kelamin terdiri dari tara, yaitu laki-laki dan perempuan. Bisa kita lihat pada tabel yang ini. Nah, yang selanjutnya kemudian akan diteliti tentang yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Lalu yang ketiga, apakah ada interaksi pekerjaan orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Lalu yang berikutnya, persiapan data sebelum melakukan uji two-way ANOVA. Melakukan pengkodian atau pengkategorian data variabel faktor. Yang pertama, pengkodian data untuk jenjang pekerjaan orang tua dengan ketentuan kode 1 untuk petani, kode 2 untuk PNS, dan kode 3 untuk kewira swasta. Nah, di sini bisa kita lihat petani dikodekan dengan 1, PNS dikodekan dengan 2, dan kewira swasta dikodekan dengan 3. Lalu yang kedua, pengkodian data untuk jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut. Laki-laki dikodekan dengan 1 dan perempuan dikodekan dengan 2. Baiklah teman-teman, di sini kami akan melanjutkannya, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini aplikasi SPSS sudah kami buka. Sekarang kita berada di variabel view. Nah, tadi kan datanya sudah ada di Excel. Sekarang kita ganti atau kita buat di nama variabel itu name, yaitu hasil. Setelah itu pekerjaan dan kelamin. Terus di label ini kita buat hasil belajar di pekerjaan kita buat pekerjaan orang tua, dan di sini kita buat jenis kelamin.
Nah, setelah itu di non ini kita klik kanan. Nah, dia akan timbul seperti ini, dimana di valuenya ini kita ambil klik dari kode pekerjaan itu dari Excel yang itu nilainya kodenya tadi 1. Nah, di labelnya tadi botani, terus lakukan lagi di kode kedua, yaitu labelnya yaitu PNS, terus tidak ADD lagi. Yang ketiga yaitu kode wira swasta, kita ADD. Nah, setelah itu kita oke kan. Nah, setelah itu kita lakukan ke jenis kelamin, klik kanan, terus kita lihat kode yang kita buat tadi di Excel. Nah, di sini dimana jenis kelamin laki-laki 1 buat label laki-laki. Kode untuk perempuan yaitu 2. Di bagian desimalnya, kalau tidak ada desimal, kita buat 0. Nah, setelah seperti ini kita lihat di data view. Nah, di data view sudah ada nama variabel kita, hasil, pekerjaan, dan kelamin. Nah, sekarang kita lihat lagi ke Excel, kita ambil datanya di hasil belajar matematika siswa SD dari botani. Kita blok, terus kita copy dan kita pastekan. Terus kita ambil lagi di S, kita copy, kita pastekan. Sama halnya ke wira swasta, kita copy, kita pastekan. Kita ke data pekerjaan. Nah, sama halnya kita copy, dari petani, kita pastekan, kita copy orang tua dari PNS, kita pastekan, kita copy lagi dari pekerjaan siswa wira swasta, sekarang ke jenis kelamin.
data ini kita copy, kita pastekan. Dari printf kita pastekan. Jenis kelamin dari kita copy, kita pastekan. Nah, sekarang kita akan mengubah datanya, yaitu kita mulai dari analyze ke general linear model, terus ke uni. Setelah itu kita pindahkan hasil belajar matematika ke dependen variabel, pekerjaan orang tua ke Fisek faktor, jenis kelamin juga sama seperti faktor. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini di residual ini kita centang standar digit. Nah, setelah kita centang, kita continue. Setelah itu kita okekan. Nah, ini kita abaikan saja. Kita minimize. Nah, kita lihat di data kita ini. Inilah hasil dari yang kita ambil untuk residual standar. Setelah itu, untuk melihat apakah data kita ini normalitas, kita klik analyze. Setelah itu kita ke descriptive statistik, explore, itu kita pindahkan standar ke dependent list. Setelah itu ke plot, kita centang normality plot with test. Setelah itu kita continue dan oke. Nah, inilah hasil input data kita. Inilah output hasil data kita untuk mencari apakah data kita itu normalitas atau tidak. Ini kita ambil test of normality. Nah, di sini kita lihat bahwa signifikannya itu 0,698, di mana kita lihat dasar pengambilan uji normalitas karena nilai signifikannya ini 0,698 lebih besar dari 0,05, maka nilai standar normal. Karena telah berdistribusi normal, syarat yang pertama untuk menguji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Pertama kita klik analyze. Setelah itu general linear model. Setelah itu univariate. Save.
hilangkan centang standardized, continue. Setelah itu option. Nah, di sini kita pindahkan semuanya ke display means form. Setelah itu kita checklist homogeneity test dan descriptive statistik. Terus kita klik continue. Kita klik OK. Nah, teman-teman, ini hasil dari universe analysis of variance. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu sudah terlihat output dari data yang sudah kita cari tadi dari SPSS. Yang pertama itu di sini dikatakan bahwa output pertama, dalam output ini tampak untuk variabel pekerjaan orang tua terdapat 3 level kategori, sedangkan variabel jenis kelamin terdapat 2 level kategori. Bisa kita lihat pekerjaannya itu ada 3, yaitu yang ini 1, 2, 3, dan jenis kelaminnya ada 2. Nah, pada output yang kedua dikatakan bahwa dari output ini bisa kita lihat rata-rata atau minimal hasil belajar matematika berdasarkan pekerjaan orang tua dan jenis kelamin siswa. Nah, bisa kita lihat pada output yang kedua ini sudah dibuat di sini juga signifikannya, yaitu dari pekerjaan orang tua, jenis kelamin, yaitu jenis kelamin signifikannya itu 0,685. Kita lanjut. Di sini dikatakan sebagai contoh, nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa laki-laki yang pekerjaan orang tuanya petani adalah sebesar 58,57. Ini bisa kita lihat pada output yang di bagian ini, descriptive statistik. Nah, di sini bisa kita lihat berapa dia pekerjaan orang tuanya berjenis kelamin laki-laki, minnya atau rata-ratanya 58,57. Nah, pada perempuannya pekerjaan orang tuanya itu 61,43. Dari sini bisa kita lihat deskriptif statistiknya atau hasil belajar matematikanya, baik itu dari petani, PNS, dan wira swasta. Dan di sini juga sudah tertera jenis kelaminnya. Pada output yang selanjutnya itu yang ketiga, yaitu output ketiga uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS diperoleh signifikan sebesar 0,748 karena nilai signifikan 0,748 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar matematika adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Nah, pada signifikan ini 0,748 bisa kita lihat pada yang ini, signifikan bagian ini 0,748. Selanjutnya, pada output yang keempat dikatakan bahwa test of between subject effect adalah output untuk uji hipotesis penelitian ini, atau bisa dikatakan juga menjawab rumusan masalah. Dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA yang pertama itu, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilai
lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktornya. Nah, bisa kita lihat juga dari SPSS-nya. Kita lanjutkan, yaitu pada pembuatan kesimpulan. Yang pertama, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan pekerjaan orang tua. Nah, 0,00 ini dapat kita lihat dari SPSS di bagian ini terhadap pekerjaan orang tua, yaitu 0,00. Selanjutnya, yang kedua, diperoleh sebesar 0,685 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Nah, 0,685 dapat kita lihat dari sini. Jenis kelamin siswa yaitu 0,685. Nah, yang selanjutnya, diperoleh nilai 0,490 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi pekerjaan orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Nah, 0,490 ini dapat kita lihat pada SPSS bagian sini, yaitu pekerjaan dan jenis kelamin. Signifikannya 0,490. Nah, pada output yang kelima, yaitu estimate marginal means, yaitu output bagian kelima ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika berdasarkan pekerjaan orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Nah, pada bagian yang kelima, yaitu output yang bagian 5, dapat kita lihat pada ini, estimate margin means. Kita bisa melihat secara langsung deskriptif, yaitu dari pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua, dia petani, rata-ratanya berapa, PNS, rata-ratanya 67,857, wira swasta, rata-ratanya atau minnya 81,429. Nah, pada jenis kelamin juga sudah tertera di sini, yaitu jenis kelamin laki-laki minnya 69,048, sedangkan perempuan minnya itu 70,476. Dari sini langsung tertera output secara deskriptif atau secara dijelaskan terperinci rata-ratanya pada pekerjaan orang tua dan juga jenis kelamin. Baiklah teman-teman, sekian presentasi kami tentang analisis varian 2 jalur. Semoga dimengerti. Terima kasih.